Lo pikir diversifikasi itu artinya beli banyak saham biar aman? Salah besar. Justru itu cara tercepat buat bangkrut pelan-pelan. Pernah nggak lo lihat orang yang portofolionya isinya 15 saham, tapi tetap minus semua? Nah, itu dia. Bukan karena pasar lagi turun, tapi karena dia nggak ngerti apa itu diversifikasi yang benar. Dan lucunya, semakin banyak orang yang ngebagi uangnya ke saham-saham random, semakin cepat juga uangnya menguap. Lo tahu kenapa? Karena kebanyakan dari kita ngiranya diversifikasi itu kayak nyebar garam ke laut. Padahal lautnya lagi kering. Bayangin gini deh, lo punya 5 teman yang semuanya bisa bisnis. 1 jual kopi, 1 jual boba, 1 jual ayam geprek, 1 jual thrift, 1 lagi jual es krim. Karena lo pengen nyebar resiko, lo invest ke semuanya. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba ekonomi lesu, harga bahan naik. Semua bisnis itu sama-sama sepi pembeli. Hasilnya bukan lo terlindung dari resiko, tapi lo kena 5 kali lipat resiko yang sama. Dan lo masih heran, kenapa uang lo malah habis lebih cepat, padahal katanya diversifikasi. Kadang kita kira nyebar uang ke banyak tempat bikin aman, padahal kita cuma nyebar kebodohan ke banyak tempat juga. Gue sering banget lihat anak muda beli saham kayak main kartu Pokemon. Beli saham BBRI sedikit, BBNI sedikit, TLKM sedikit, Goto sedikit, UNVR juga sedikit. Dan alasan klasiknya biar nggak rugi semua. Tapi coba pikir, kalau semua saham lo ada di sektor yang sama, lo bukan diversifikasi, lo cuma ngegandain masalah. Lo nggak sadar, lo lagi bangun rumah dengan fondasi yang sama, cuma beda warna catnya aja. Dan yang lebih parah, banyak orang baru nyadar pas udah jatuh, pas udah lihat portofolio merah semua. Mereka baru bilang, gue udah diversifikasi kok. Tapi yang gak mereka ngerti, diversifikasi itu bukan soal jumlah, tapi arah. Lo nyebar uang, tapi semua di tempat yang tenggelam. Hasilnya, ya lo ikut tenggelam juga. Diversifikasi itu bukan soal punya banyak saham. Itu soal punya beberapa sumber yang gak saling jatuh bareng. Misalnya, lo punya saham di sektor perbankan. Lo punya reksadana obligasi. Lo juga punya emas. Dan mungkin sedikit dana di tabungan darurat. Jadi, kalau salah satu jatuh, yang lain bisa menopang. Bayangin, kayak meja berkaki 4. Kalau satu kaki patah, mejanya masih bisa berdiri. Tapi, kalau semua kaki dari bahan yang sama, begitu satu patah, ya ambruk semua. Lucunya, orang-orang baru paham ini setelah rugi. Dan pas rugi, mereka nyalahin pasar. Padahal yang salah cuma satu, yaitu cara pikirnya. Gue punya temen, namanya Randy.
Tahun 2021, dia mulai main saham. Modalnya 20 juta. Dia bangga banget. Setiap hari update portofolio ke Instagram. Gue udah diversifikasi nih, katanya. Tapi pas gue lihat, isinya semua saham teknologi. Awalnya naik. Dia semakin pede. Tapi pas market turun, semua saham itu jatuh bareng-bareng. Dari 20 juta tinggal 7 juta. Dan yang bikin nyesek, dia bilang, gue kira gue udah aman. Tapi ternyata gue cuma nyebar ke jebakan yang sama. Kadang bukan karena kita bodoh, tapi karena kita terlalu percaya sama teori tanpa ngerti konteksnya. Diversifikasi bukan soal ikut-ikutan. Itu soal ngerti kapan lo harus nyebar dan kemana. Jadi, gimana caranya biar diversifikasi lo bener dan nggak jadi jebakan? Nih, ada 4 hal simple. Yang pertama, jangan diversifikasi di sektor yang sama. Misalnya, semua saham lo di sektor teknologi. Itu bukan diversifikasi. Itu kumpulan resiko yang nyamar. Yang kedua, punya kombinasi aset yang beda sifat. Saham buat bertumbuh. Obligasi buat stabilitas. Emas buat lindung nilai. Dan dana darurat buat jaga-jaga. Yang ketiga, jangan terlalu banyak. 5 hingga 7 saham yang lo pahami jauh lebih kuat daripada 20 saham yang lo bahkan lupa beli kapan. Yang keempat, review rutin. Dunia berubah, perusahaan juga. Yang dulu bagus bisa tenggelam. Jadi, periksa arah kapal lo setiap beberapa bulan. Diversifikasi itu kayak nyetir di jalan berlubang. Lo nggak bisa hindari semua lubang, tapi lo bisa pastikan nggak semua ban lo kena bareng. Dan ingat, bukan siapa yang paling banyak pegang saham yang menang, tapi siapa yang paling tahu kapan dan di mana harus nyebar. Lo tahu yang paling nyakitin, bukan pas rugi, tapi pas sadar lo rugi gara-gara lo ngerasa udah pintar. Kadang kita terlalu percaya diri, terlalu yakin ngerti semuanya, sampai lupa kalau pasar itu bukan soal jumlah, tapi arah. Dan mungkin alasan lo belum kaya bukan karena kurang usaha, tapi karena lo nyebar tenaga di tempat yang salah. Jadi, mulai hari ini, jangan cuma tanya, gue invest di mana aja. Tapi, tanya juga, kalau semuanya jatuh bareng, apa gue masih bisa berdiri? Karena ingat, diversifikasi bukan tentang seberapa luas lo nyebar uang, tapi seberapa bijak lo nyebar resiko. Kalau lo pernah ngerasain portofolio lo merah semua, padahal katanya udah diversifikasi, tulis di kolom komentar. Gue pengen baca cerita lo. Dan jangan lupa, kadang bangkrut itu bukan karena kehilangan uang, tapi karena gak ngerti gimana cara melindunginya.